Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami official KTCR Industri. Nah, kali ini saya sedikit ulasan untuk upgrade shock depan, atasi jeduk atau untuk ribbonnya ya. Yang biasanya yang saya upload kebanyakan shock belakang. Kemarin ada yang request ini untuk shock depan. Nah, ini adalah untuk sulingan ya, atau disebutnya apa ya, kalau saya sih biasa sebutnya dengan sulingan ya, tapi bukan suling bambu yang dipakai untuk dangdutan. Nah, ini untuk atasi shock jeduk biasanya ini dari apa ya, ini seal penahan oli atau ribbonnya yang sudah aus atau oblak ya. Dan ini untuk jeduk ini biasanya terjadi enggak hanya di untuk shock breaker depan lokal, yang ori juga sama. Nah, ini gejalanya ini untuk sulingan ini diameter dalamnya adalah oblak. Nah, ini sehingga untuk oli ini yang dari bawah perpindahan ke atasnya itu jadi ngelos ya, nggak ada yang menahan lajur oli, makanya terjadi jeduk karena itu loss ya, loss oli. Nah, ini jadi ketika saat turun si oli itu nggak ada hambatan sama sekali, makanya terjadi jeduk saat biasanya sih di posisi tidur atau jalan yang jelek, karena ribon baliknya itu nggak ada ya, nggak tertahan. Nah, ini modalnya murah sekali, hanya dengan Rp2.500 ya. Seal tip ini dia yang satu nama sejuta makna, seal tip bisa untuk ya pipa PVC air atau apa aja. Ini caranya dengan melilitkan di bagian nok tengah ini ya, supaya di seal ribbon tadi yang bahannya seperti plastik itu lebih membuka. Namun saran saya sih untuk membuatnya atau menggantinya, soalnya dengan menggunakan seal tip ini kemungkinan nggak bertahan lama kalau sering terjadi gesekan. Nah, dilihat seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan kembali ya ring kompresi ini. Nah, ini kondisinya kan lebih membuka. Nah, seperti ini. Sebelum ini kita coba dulu sebaiknya sebelum dipasang apakah dikira sudah cukup atau belum. Nah, ini nut ini sebaiknya itu tertutup ya. Nah, jangan terbuka kayak gini karena itu oli bisa masuk ke sana. Nah, untuk mencobanya kita masukkan dulu. Nah, ini apakah bagus atau enggaknya itu kita tentukan dulu di sini sebelum dipasang. Kalau dirasa teman-teman cukup ya tinggal pasang aja. Namun ini kalau dirasa kurang, nah kalau dimasukkan di sini dirasa kurang atau masih agak sedikit ngelos, itu kita tinggal tambahin aja seal tipnya ya. Nah, tambahin aja teman-teman, agak sedikit tebal. Namun ini bukan rekomen sih, hanya atasi jeduk dengan ya budget minim lah, 2.500 sampai 3.000 rupiah untuk atasi tanpa harus ganti asok atau sulingannya yang ya dibilang cukup lumayan. Nah, kalau setelah dirasa cukup, masukkan kembali seperti dari awal. Nah, kita tes lagi ya teman-teman. Nah, kalau dirasa cukup ya nanti tinggal dipasang dan dicoba. Nah, ini untuk per dalam ya, kalau misalkan mau agak pendek ganti yang lebih panjang. Nah, karena oli itu bisa lewat dari sini yang keluar. Nah, ini untuk lubang yang dua ini saya tutup. Kenapa? Karena ini saya bikin untuk hambatan lajur olinya itu saya akan perkecil dan saya akan geser ya. Ini geser ke atas sekitar 1 sampai 2 cm. Ya, sesuai kebutuhan aja.
Nah ini menggunakan mata bor, kalau yang ori itu biasanya 2,5 sampai 3 mili. Ini saya menggunakan mata bor 2 mili. Nah ini kita geser ke atas 1 cm sih, kalau ini saya geser 1 cm. Nah teman-teman, ini yang sudah saya bor dengan menggunakan mata bor 2 mili ya. Nah ini, nah seperti ini penampakannya teman-teman. Ini untuk mata bor 2 mili ya. Kalau misalkan dirasa kurang empuk, itu bisa diperbesar menggunakan 2,5 3 mili. Nah ini tinggal kita coba pasang ke bagian shocknya ya. Nah kita tinggal masukkan aja, dan kalau ini harus agak sedikit didorong ya. Nah ini kalau orinya itu ngelos, jadi nggak ada nyangkutnya sama sekali karena terlalu los ya, nggak bisa menahan lajur oli. Teman-teman pasangkan kembali asok dan juga baut bawah, per, dan oli juga ya. Ini olinya takarannya ini 70 mili ya, sesuai selera aja. Ini sekarang kita tes ya. Nah ini adalah untuk shock yang belum saya rubah alias ori ya. Nah ini untuk keluhannya sih terlalu empuk, jadi apa ya, jeduk-jeduk gitu. Dan sekalian saya upgrade juga sih ini untuk Honda Sonic, untuk ya cornering lah, buat corner race nanti 150 cc. Nah ini yang sudah saya upgrade. Ini reviewnya buat teman-teman ya, yang before afternya. Oke teman-teman, sahabat racing dan mekanik dimanapun kalian berada, jangan lupa support channel saya untuk selalu berkembang bersama. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.